really tight, I keep small circle like island. Whoa, inbox full of contracts, I sign with a stylist. Yeah, blue faces blowing up like violet. Semua cerita berbentuk fiksi, jadi mau dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Happy reading. Yeonjun sedikit khawatir kepada tuannya, yang akhir-akhir ini ia terlihat sering murung dan juga tidak fokus dalam bekerja. Semua itu terjadi semenjak tuannya mengetahui siapa dalang dibalik semua kejadian pada malam itu. Yang tak lain adalah ulah dari mantan kekasihnya yang telah lama ia campakkan. Karena kan ketahuan selingkuh. Dan karena ulahnya itu juga, ia sampai menuduh seorang gadis yang sebenarnya dialah korban dari kejadian malam itu. Kali pertama Yeonjun mendengar kata takut dari mulut tuannya itu, dan itu pun ditujukan kepada seorang wanita. Secara tiba-tiba, Yeonjun menggantungkan kalimatnya, dan sontak itu membuat Jungkook langsung memisingkan sudut matanya, menatap curiga ke arah orang kepercayaannya itu. Sebuah tarikan nafas yang cukup dalam dilakukan oleh Yeonjun sebelum ia melanjutkan kembali kalimatnya itu. Ada rasa takut di hati kalau nanti atasannya itu akan marah. Tapi dikarenakan rasa peduli dan juga khawatirnya yang cukup besar, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mengatakannya. Jungkook mengulang kembali kalimat asisten pribadinya itu. Kenapa bisa ia tidak berpikir sampai sejauh itu? Lantas, dengan langkah tergesa-gesa, ia pun mulai beranjak dari tempat duduknya. Dan dikarenakan ucapan Yeonjun tersebut, akhirnya Jungkook pun kini berada di tengah-tengah keluarga Hwang. Wajah Yeon yang awalnya tersenyum, kini berubah datar saat berbicara kepada pria yang bertamu ke rumahnya itu. Dikarenakan ruang tamu Yeon hanya memiliki 2 sofa saja, Jungkook pun dengan refleks langsung menggeser posisi duduknya agar gadis itu dapat duduk di sampingnya. Namun, Yeon masih saja diam mematung, walaupun ia tahu maksud baik Jungkook tersebut, tapi ia masih enggan. Sampai akhirnya Jimin pun masuk. Mau tak mau, Jimin pun akhirnya mengikuti langkah kaki calon mertuanya itu. Walaupun di dalam hati, ia sangat penasaran dengan sosok pria tersebut. Melihat sang apa dan calon adik iparnya telah beranjak masuk, Yeon pun akhirnya mendudukkan dirinya di bekas tempat duduk apanya itu.
Bukannya menjawab, Jungkook malah balik bertanya kepada Yeon. Kali pertama Jungkook melihat ada kaum wanita yang bersikap dingin padanya. Biasanya, mereka selalu saja memuja, dan tak jarang ada juga yang menggoda. Tapi entah mengapa, itu malah membuat diri Jungkook merasa muak. Tidak seperti sosok yang ada di hadapannya itu. Di saat Yeon hendak beranjak dari tempatnya, akhirnya Jungkook pun kembali membuka suara. Terlihat Yeon tersenyum remeh kala ia mengucapkan kalimatnya itu. Jungkook membelalakan kedua bola matanya saat wanita itu dengan mudah dapat memaafkan dirinya begitu saja. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya datang kemari. Tapi pembicaraan mereka tiba-tiba saja terhenti di saat sang oma datang menghampiri mereka berdua. Secara tiba-tiba, sang oma pun langsung memukul lengan putri sulungnya itu. Jungkook pun menunjuk ke arah Yeon. Dengan terpaksa, akhirnya Yeon pun melangkahkan kaki menuju ruang makan. Sesampainya di meja makan, Yeon lebih memilih untuk duduk di bangku kosong yang berada di hadapan orang tuanya. Dikarenakan ia tak mau duduk di samping Jungkook. Namun ternyata aksinya tersebut mendapat teguran dari sang apa. Yeon mencoba membujuk sang oma, namun dirinya malah mendapatkan tatapan tajam. Dan mau tak mau, Yeon pun mengikuti perintah orang tuanya itu. Sebenarnya Jimin bukannya keberatan, hanya saja ia merasa sedikit aneh di saat melihat Yeon dekat dengan pria lain selain dirinya. Lagi dan lagi, Yeon hanya bisa mengikuti perintah sang oma tanpa bisa protes maupun menolaknya. Bisik Yeon kepada Jungkook, dan pertanyaannya tersebut langsung mendapat jawaban singkat darinya.
Namun, pada saat mereka semua sedang lahap, tiba-tiba saja perut Yan merasakan mual. Sambil menahan rasa gejolak yang kini kian mengganggu dirinya, Yan pun mencoba dengan meminum air putih hangat dan berharap rasa itu bisa sedikit mereda. Sontak ucapan Jungkook membuat yang lainnya langsung menatap ke arah Yeon. Sambil menampilkan senyum terpaksanya, Yeon pun mencoba untuk meyakinkan seluruh anggota keluarganya. Ucap Yeon dengan nada ketus. Namun sayangnya, pria itu sama sekali tidak merespon ucapannya tersebut. Namun, tidak berselang lama, ia pun kembali merasakan mual. Tanpa berpikir panjang, Yan pun langsung menjawabnya. Sontak ucapan Jungkook membuat suasana damai kini terasa begitu horor bagi Yeon. Namun berbeda dengan Jimin, ia begitu terkejut dan juga marah, tapi tidak dengan anggota keluarga Yeon. Sesuai perintah sang suami, Nyonya Hwang langsung membawa putri sulungnya ke dalam kamar. Sedangkan Jungkook, ia sendiri langsung mengikuti langkah kaki pria parubaya itu. Sedangkan di sisi lain, Jimin sedari tadi masih berusaha untuk menahan rasa emosinya. Namun sayang, aksinya tersebut malah membuat Hana menjadi salah paham. Mendengar itu, Jimin kontan terdiam. Sedangkan di dalam kamar, Yeon masih berusaha untuk meyakinkan sang oma bahwa dirinya tidak hamil seperti yang dikatakan oleh Jungkook. Yeon pun langsung melakukan apa yang ia ucapkan. Namun sebelum hal itu terjadi, sang oma lebih dulu menahan tangannya. Yeon yang tengah bingung pun hanya mampu menuruti perintah sang oma. Setelah hampir 20 menit lamanya, pria yang sedang mereka tunggu pun akhirnya muncul. Yeon yang posisinya berada di tengah-tengah kedua orang tuanya, sama sekali tidak mengerti maksud dari pembicaraan mereka.